Nah, halo guys, balik lagi sama gua Heru ya di channel Hello Heru tentunya. Nah, jadi di sini kebetulan gua baru aja beli helm KYT Kyoto ya. Tepat sekali ini adalah helm KYT Kyoto yang sempat viral di tahun-tahun ini ya dan tahun-tahun kemarin. Ini adalah helm terlaris di tahun-tahun sekarang. Bahkan sampai sekarang ya, ini masih tetap eksis KYT Kyoto. Nah, di sini untuk video kali ini gue mau nge-review singkat aja ya untuk helm si KYT Kyoto ini. Dan langsung aja untuk belinya, ini gue belinya di online ya, bukan di toko offline atau di toko helm di sekitar. Ini gue beli di toko online ya. Mungkin ada yang mau beli di link helm ini, nanti link di deskripsi ya biasa. Dan kebetulan itu toko helmnya emang terlaris nomor 1 ya. Untuk kategori helm KYT Kyoto dia terlaris nomor 1 ya tokonya. Langsung aja ya, mungkin kita review singkat aja ya di sini. Sebenarnya gua pengguna baru ya untuk helm KYT Kyoto ini. Jadi gua reviewnya apa yang gua lihat aja ya, sama apa yang gua rasain. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, boleh direvisi atau di komen ya kalau ada yang salah. Oke, mungkin mulai dari bahannya dulu ya. Ini si selnya atau si batoknya ini termoplastik ya, ini polosan. Terus untuk tipenya ini jelas tipe Halpes ya, dan ini udah apa namanya, udah sertifikasi DOT ya sama SNI, jelas sudah pada tahu juga. Terus untuk beratnya, ini beratnya lumayan ringan ya, kurang lebih ini 1 kilo lebih lah ya, 1,2 atau 1,3 lah kurang lebih ya, atau 1,5 lah paling berat ya. Ini masih lumayan ringan ya. Kita review bagian luar dulu ya. Yang paling depan ini kita lihat dari visornya ya. Ini gua beli yang Orion ya, jelas dari visornya berarti kita dapat yang clear ya. Ini visornya gua rasa ini lebih tebal ya, emang dari sananya juga dia lebih tebal dari KYT yang seri sebelumnya ya, dari Ink Sentro di Maru. Itu kebetulan gue juga udah pernah punya ya Ink Sentro sama di Maru. Emang rasanya ini lebih tebal ya, kita pegang gini aja udah kerasa ini lebih tebal. Lanjut ke bagian ventilasi ya. Untuk KYT Kyoto ini ventilasinya ada 2 ya, inlet sama output ya, input sama output ya. Untuk inputnya di depan ya, ventilasinya ada 1 nih. Ini cara buka ventilasinya, tinggal dorong aja ke belakang ya, so simple sekali. Untuk bagian outputnya, untuk angin bagian keluarnya ini di belakang ada 2 ya, kiri kanan. Sama untuk cara buka ventilasinya, tinggal dorong aja ke belakang ya. Oke sih, untuk bagian luaran udah ya, mungkin dari bentuknya ya. Ini yang gua suka dari KYT Kyoto ini dari bentuknya ya. Menurut gua sangat simpel ya. Untuk bagian lekukannya yang gua suka nih, bagian lekukan belakang nih lumayan simpel dan lumayan elegan ya kalau menurut gua. Oh iya nih, bagian luar yang belum kita bahas ini, untuk ini adalah anti tap ya, atau bisa dibilang anti maling ya. Ini sistem anti tap ini bisa dipakai ya ketika kita mau bepergian ya, atau kita ke mall ya, atau motornya kan disimpan di parkiran ya, di helmnya disimpan di parkiran. Ini bisa kita pakai ya. Dan ini ada lubangnya ya untuk si tali anti malingnya ya. Berarti kita tali anti malingnya beli sendiri ya. Lumayan nih, berguna juga. Oke sih, untuk bagian luar udah aja ya. Untuk warnanya ini warna solid ya, warna putih gua ambil. Untuk bagian karet listnya ya, ini karet listnya ada semacam
bentukannya ya. Ini bentukannya berarti nggak polos-polos banget ya, nggak datar. Ini ada lekukannya dikit ya. Oke sih, mungkin itu aja ya. Lanjut ke bagian mana nih? Kita coba buka aja dulu ya si pisaunya. Nah, dan untuk KYT Kyoto ini dia ada semacam kayak semi pisau lock ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian temukan juga di sisi bagian kiri ya. Ya, bagian kiri, bagian kanan nggak ada. Ini ada semi pisau lock ya. Ini di pisau bagian ujung kirinya ada semacam kayak lubang gitu ya nih. Ini kita tutup, dia masuk ke bagian semi pisau locknya ya, yang ada tonjolan itu. Ini lumayan berguna ya. Sama ada pembatasnya ya ini. Nah, ini pembatas pisau biar nggak terlalu ke bawah pisaunya ya. Jadi kita kalau mau buka pisau agak lumayan seret ya kalau ambil dari sini. Jadi kita ambilnya dari sini ya. Ini kan ada tuasnya juga ya. Sama ada semi pisau locknya. Jadi agak didorong keluar ya, biar si lubang dari pisaunya agak keluar ya. Nah, jadi cara bukanya gini. Nah, lumayan ada klipnya ya. Masih agak seret-seret nih, soalnya masih baru, ini belum gua pakai sama sekali ya. Lanjut ke bagian dalam kali ya. Untuk bagian dalam dari busanya ya, untuk kain bagian luaran ya, ini kain bagian luaran. Ini lembut banget ya kalau menurut gua. Dan untuk busanya sendiri ini empuk ya, lumayan empuk. Ini gua ambil yang size M ya. Size M berarti busanya lumayan tebal ya. Terus untuk si tali helmnya ya, ini tali helmnya microlock ya. Ini simpel banget ya, cara pakainya gampang, memudahkan kita jelas ya. Ini untuk helm harian sangat cocok ya kalau kayak gini microlock dibanding sama double daring ya. Nah, ini ada sedikit informasi ya. Ini KYT Kyoto tipe R ya. Ini Kyoto yang versi terbaru ya. Versi terbaru sama versi yang sebelumnya bedanya cuma di sini aja ya. Nih, di bagian penahan busa pipi ya. Untuk yang tipe apa namanya, ini tipe Kyoto R, dia sih penahan busa pipinya pakai plastik ya, ini bahannya. Kalau yang Kyoto sebelumnya dia penahan busa pipinya sama ya, kayak gini modelannya, kayak spons gitu, kayak busa atau kayak styrofoam ya. Udah sih itu aja ya bedanya. Udah sih ya, udah kebahas semua ya. Mungkin untuk si busanya ya, ini lanjut ke apa namanya, busanya ini bisa dibuka. Ini sistemnya pakai apa ya, kita lihat bentar. Oke, copotnya lumayan gampang ya. Jadi sistem busa pipinya dia pakai, untuk yang bagian atas dia pakai kayak busa gitu ya, apa namanya, busa prepet lah ya kata gua mah bilangnya. Ini busa prepet kayak gini, sama ada dua pengunci kayak apa namanya, kancing ya, kancing plastik. Berarti pakai 3. Yang atas busa prepet, busa ripet kayak gini, yang 2 pakai kancing plastik ya. Lumayan lah untuk cara lepasnya ya, gampang. Mungkin di sini nggak bakal gua bongkar semua ya, cuman kita lihat aja
ya sistem pengunciannya kayak gimana, dan udah kita lihat sendiri ya. Ini kayak gini. Yap, pisaunya kita coba buka, jangan ya. Kita coba sistem resetnya ya, dia kayak gimana. Gue juga belum tahu ya, karena gue baru pegang kayak Kyoto. Kita coba lihat aja ya untuk si sistem resetnya ya. Ntar gue coba dulu yang sebelah kiri ya. A few moments later. Nah, dan ternyata gini ya cara kerjanya. Ini karena masih baru jadi agak seret-seret dikit ya. Nah, jadi gini nih. Di sini ada kayak ada tuasnya ya. Ini caranya kita tekan dulu ya nih. Nah, ini tekan terus tarik ke bawah ya. Karena ini masih baru, kayak masih agak seret-seret gitu ya, agak kesusahan juga gimana. Coba kita buka dulu ya. Nah, kalau udah sampai ke ujung ke bawah dia ngangkat sendiri ya pisaunya. Nah, oke, mungkin kita coba pakai ya, ini nyaman atau enggaknya. Untuk masalah kedapnya gue juga belum tahu ya, karena seperti yang gue bilang tadi, di sini gue pengguna baru ya. Oke, di sini gue coba ya. Dan ini gue ambil yang size M ya. Untuk ukurannya sendiri itu selera ya. Kalau untuk kepala gua sendiri sebenarnya apa ya namanya, kalau untuk kepala gua sendiri itu sebenarnya M itu di gua kayak apa ya namanya. Nah, untuk ukuran M di gua sih ini nyepot ya. Nyepot itu apa? Nyepot itu kayak ngepres gitu ya, pas banget ya. Ini masih oke lah, di kepala gue masih nyaman ya untuk ukuran M. Dan kalau menurut gue sih tergantung selera ya, tergantung pemakaian juga. Untuk pemakaian sehari-hari atau dipakai tiap hari itu gue saranin pakai yang size L aja ya. Kalau ukurannya pakai yang M itu terlalu ngepres gitu, kurang nyaman ya. Apalagi yang usernya kayak pakai kacamata ya. Kalau pakai size M itu kebetulan kayaknya nggak bakal muat ya, nggak bakal nyaman kacamata dipakai. Itu paling pakai yang size L atau size XL ya. Dan untuk feelnya ini M pas banget ya di kepala gua. Ini nggak goyang ya kalau kita goyang-goyang. Untuk fitting busanya ini di kepala gua nyaman ya, pas ya, kayaknya ngepres semua ya. Ini kiri kanan depan belakang ngepres semua, jadi bisa dibilang ini kekedapan suaranya lumayan lah ya kayaknya. Apalagi kalau pisau ditutup ya, kayaknya lumayan kedap suara ya. Soalnya gue juga belum pernah coba ya ini helm kayak Kyoto. Oke sih, untuk feelnya gue rasa ini cukup enak ya untuk size M ini di kepala gua ya. Dan untuk tampilannya jelas ini so simple ya. Oke, kita coba buka dulu aja ya. Dan untuk penggunaan tali helm ini simple banget ya, microlock. Dan di sini udah ada kayak tali merahnya. Kalau kita susah ambil si microlocknya, ini tinggal kita ambil si tali merah, tarik, tinggal kita lepas. So simple guys. Oke sih.
Oke, balik ke topik ya, ke helmnya. Kayaknya udah semua ya kalau menurut gua. Kita reviewnya singkat aja, itu yang gua tahu aja sama yang gua rasa aja ya. Jangan terpacu sama hasil review gua ya kalau kalian mau pilih helm. Sesuai budget aja, ini apa namanya, budget yang dikeluarin ini kurang lebih 400 ya. Sebenarnya untuk budget 400 itu banyak pilihan ya, 400 ke atas atau 400 ke bawah. Kita ambil contoh dari apa ya, yang gua lihat itu harga 400 kemarin tuh Ing Dynamic ya. Kebetulan kemarin gua lagi nyari-nyari tuh untuk harga 400-an kayak Tech Kyoto sama Ing Dynamic ya yang gua lirik itu. Kalau Ing Dynamic itu bentuknya ya, kalau gua sendiri kurang suka ya, terlalu banyak aksen-aksennya ya, bentuknya pokoknya terlalu ribet ya kalau menurut gua. Kalau dibandingkan sama kayak Tech Kyoto ini, bentukannya lebih simpel ya. Kadang kan orang itu beda-beda ya untuk seleranya. Kalau gua sendiri lebih pilih ke kayak Tech Kyoto aja ya. Oke sih, mungkin itu aja ya untuk review singkat kayak Tech Kyoto-nya ya. Untuk kurang lebihnya boleh didiskusikan kita di kolom komentar. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. See you next video guys. Aduh.